Halo semuanya, di sini kita akan simulasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan judul perselisihan hak karyawan di CV Lentera Digital. Dan babak pertama akan dilakukan di ruang perundingan perusahaan, itu akan menggambarkan dengan rapat bipartit. Dan babak kedua ada di kantor Disnaker dengan rapat tripartit. Nama saya Melin Wayu Septiani. Nama saya David Pambudirianto, kita berdua berperan sebagai Bapak Andre. Nama saya Zalfalia Risti. Nama saya Muhammad Adi Kurnia. Saya berdua sebagai Rama. Nama saya Afifah. Nama saya Amalia Fariski. Kami berdua berperan sebagai Ibu Lucy. Nama saya Safira Sekar Ayu. Di sini saya sebagai mediator ketenagakerjaan dari Sleman. Nama saya Brilian Basano Santuri. Saya sebagai Pak Budi, sebagai Ketua Serikat Pekerja. Selamat menyaksikan video kami. Babak 1. Perundingan bipartit, Kamis 8 Mei 2025, ruang meeting CV Lentera Digital. Rama datang dengan membawa dokumen pribadi. Lucy. Selamat pagi Ibu Andre dan Ibu Lucy. Selamat pagi. Selamat pagi. Rama, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Sebelumnya terima kasih telah menerima saya hari ini. Saya hadir dalam rangka menyampaikan keberatan atas hak-hak saya sebagai pekerja tetap yang hingga saat ini belum diberikan oleh perusahaan. Saya hari ini ada masalah yang cukup mendasar yang seharusnya sudah diselesaikan sejak awal. Terima kasih sudah datang dan bersedia berbicara dengan kami. Kami siap mendengarkan. Silakan sampaikan apa yang menjadi keberatanmu secara rinci agar kita bisa memahami lebih dalam. Baik Ibu Lucy, seperti yang saya sampaikan, saya telah bekerja di perusahaan ini lebih dari 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, saya telah bekerja keras dan mencapai target kinerja yang ditetapkan. Namun saya belum mencapai intensif yang dijanjikan secara lisan pada awal masa kerja saya. Selain itu juga belum menerima THR yang seharusnya diberikan setiap tahun, serta hak cuti tahunan yang belum pernah saya nikmati. Ini jelas sangat merugikan saya sebagai karyawan tetap, Bu. Dan saya merasa dirugikan. Kami mengerti kekhawatiranmu, Rama. Kami tentu saja mengapresiasi kerja keras dan kontribusi kamu terhadap perusahaan. Namun, perlu kami sampaikan bahwa sistem insentif dan THR di perusahaan ini bersifat kondisional, artinya memberikan insentif dan THR bergantung pada stabilitas keuangan perusahaan yang beberapa bulan terakhir mengalami tantangan. Kami juga sedang berusaha memperbaiki situasi ini. Betul Rama, memang kondisi keuangan perusahaan saat ini tuh cukup fluktuatif. Kami tidak bisa menjamin pembayaran intensif dan THR secara reguler, meskipun kami berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kami paham bahwa ini tidak ideal, tetapi kami sedang mencari jalan keluar yang terbaik agar semua pihak dapat terus bekerja dengan tenang. Dengan segala hormat Ibu Lucy dan Ibu Andri, saya rasa alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Di pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan diwajibkan memberikan THR kepada pekerja menjelang hari raya. Selain itu, Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 juga dengan jelas mengatur tentang hak cuti tahunan bagi pekerja tetap, yang harusnya itu diberikan setiap tahunnya. Nggak ada alasan yang membenarkan pengabaian terhadap hak-hak tersebut. Terlepas dari kondisi keuangan perusahaan, ini hak dasar yang harus dipenuhi Ibu Lucy dan Ibu Andri. Kami memahami apa yang Anda sampaikan, Rahma. Namun, kami juga harus memikirkan keberlangsungan operasional perusahaan. Kalau kami memberikan insentif dan THR,
tanpa mempertimbangkan stabilitas keuangan, itu juga memperburuk situasi keuangan perusahaan dan malah bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja. Kami memang harus mencari keseimbangan antara memenuhi kewajiban kepada karyawan dan menjaga perusahaan tetap berjalan. Saya paham Ibu Lucy, saya juga nggak mau perusahaan ini mengalami kesulitan lebih lanjut. Namun kami sebagai pekerja berhak dong mendapatkan hak-hak yang telah dijamin oleh negara. Kalau hak ini terus diabaikan, tentu kami sebagai pekerja merasa sangat dirugikan. Saya mau menekankan bahwa ini bukan masalah pribadi saya aja, tapi juga masalah bagi rekan-rekan kerja saya yang lainnya. Mungkin juga merasakan hal sama dengan saya. Kalau perusahaan terus mengabaikan hak kerja, maka ini akan mempengaruhi moral dan semangat kerja kami, Bu Lucy. Baik Rama, kami tidak ingin hal itu terjadi juga. Kami benar-benar sedang berusaha untuk keluar dari situasi ini. Namun sekali lagi, saya meminta pengertian agar kamu bisa mendapatkan waktu untuk memperbaiki keuangan perusahaan. Kami sangat menghargai kinerja dan dedikasi yang telah diberikan, tetapi situasi ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Baik, saya memahami bahwa situasi ini nggak mudah bagi perusahaan ya Pak Andre. Namun saya merasa nggak ada lagi di titik tepung hari ini. Saya juga nggak bisa nunggu lebih lama lagi buat kepastian ini. Oleh karena itu, saya akan melanjutkan masalah ini melalui jalur mediasi tripartit di Dinas Ketenagakerjaan. Seperti yang diatur dalam undang-undang, saya harap ini bisa menjadi langkah yang konstruktif bagi kedua belah pihak. Kami menghargai sikap profesionalmu, Rama. Kami akan mempertimbangkan semua poin-poin yang telah kamu sampaikan dan akan mengevaluasi lebih lanjut di internal perusahaan. Kami juga berharap agar semua masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik tanpa perlu memperlibatkan pihak luar. Baik, kami berharap kita bisa menemukan jalan tengah tanpa harus melibatkan Dinas Ketenagakerjaan. Namun, kami juga memahami hakmu untuk mengajukan mediasi. Kami akan berkomitmen untuk meninjau kembali semua peraturan dan kewajiban yang ada agar masalah ini tidak terulang. Terima kasih atas pengertiannya Bu Andri dan Ibu Lucy. Saya berharap perusahaan dapat segera mengambil langkah nyata untuk memenuhi kewajiban. Namun, jika dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjut yang memadai, saya akan melanjutkan proses ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Babak 2. Mediasi tripartit, Kamis 16 Mei 2025. Di kantor Dinas Ketenagakerjaan Sleman, semua pihak hadir dalam ruang mediasi, termasuk Ketua Serikat Pekerja. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berkumpul untuk melakukan mediasi terkait perselisihan hak antara Saudara Rama Yudhistira dan pihak manajemen CV Lentera Digital. Kami berharap pertemuan kali ini dapat berlangsung secara terbuka dan konstruktif. Saudara Rama dan Saudara Budi, sebagai Ketua Serikat Pekerja, silakan sampaikan kembali masalahnya. Terima kasih Bu Retno. Saya ingin mengingatkan bahwa selama 3 bulan terakhir saya telah mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. Tetapi saya belum menerima insentif yang dijanjikan. Selain tidak diterima hak THR maupun cuti tahunan, ini adalah hak dasar yang sesuai dengan undang-undang, dan saya merasa dirugikan. Saya ingin mengingatkan solusi yang adil bagi saya dan rekan-rekan saya yang juga merasakan hal serupa. Kami ingin menekankan bahwa ini bukan hanya masalah individu, tapi masalah seluruh karyawan di perusahaan ini. Banyak rekan-rekan kami yang masih tertekan karena hak mereka yang tidak dipenuhi. Kami berharap perusahaan dapat segera memberikan kejelasan, karena jika tidak, kami tidak ragu mengambil langkah yang lebih tegas, termasuk mogok kerja yang merupakan hak kami sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004. Kami paham keinginan dan tuntutan dari pihak pekerja. Namun perlu diingat bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang cukup serius. Kami memang belum dapat memberikan insentif dan THR sesuai harapan, tetapi kami berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki situasi ini. Saya paham rasa frustasi yang dirasakan oleh rekan-rekan pekerja. Namun, mari kita realistis. Jika mogok kerja terjadi, perusahaan ini akan menghadapi kerugian yang sangat besar. Kami sudah berjuang
untuk mempertahankan perusahaan tetap berjalan. Tetapi jika produksi terhenti, itu akan berdampak langsung pada semua pihak, termasuk para pekerja. Dan kami mohon agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk mogok kerja, karena dampaknya bisa sangat merugikan kita semua. Pak Andre, kami mengerti perusahaan menghadapi tantangan keuangan, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa hak pekerja harus dipenuhi. Kami sudah sabar dan memberi waktu, tetapi kami tidak bisa menunggu selamanya. Kalau perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya, kami tidak punya pilihan selain menggunakan hak mogok kerja yang sah. Pak Budi, saya ingin menyampaikan bahwa mogok kerja bukanlah solusi yang tepat. Jika itu terjadi, bukan hanya perusahaan yang akan merugi, tetapi juga karyawan yang akan merasakan dampak jangka panjangnya. Kami bisa menghadapi resiko besar, termasuk kemungkinan pemutusan hubungan kerja jika kondisi terus memburuk. Kami benar-benar ingin menghindari hal itu. Oleh karena itu, saya berharap kita bisa menemukan solusi yang lebih baik daripada melangkah untuk melakukan mogok kerja. Seperti itu, Pak. Kami paham risiko yang dihadapi perusahaan, tetapi kami juga memiliki hak untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kami. Sesuai dengan hukum, kami tidak menginginkan kerugian bagi perusahaan. Tetapi jika hak kami terus diabaikan, langkah mogok kerja menjadi satu-satunya cara kami untuk menegakkan keadilan. Baik, saya mengerti posisi kedua belah pihak. Saya paham bahwa mogok kerja akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak. Namun, saya ingin mengingatkan bahwa mogok kerja adalah hak yang sah dalam hukum ketenagakerjaan. Dan saya ingin mendorong kita semua untuk mencari solusi yang bisa menghindarkan kita dari konflik yang lebih besar. Mari kita berfokus pada pencapaian kesepakatan dan win-win solution bagi semua pihak. Kami tidak menginginkan konflik yang berkepanjangan. Bu Retno, kami ingin agar hak kerja segera dipenuhi agar tidak ada ketegangan lebih lanjut. Namun kami juga ingin menegaskan bahwa kami tidak akan mundur jika hak-hak tersebut terus diabaikan. Kami memahami bahwa ini adalah situasi yang sulit. Kami sangat berharap kita dapat menemukan jalan tengah yang baik. Kami ingin agar perusahaan tetap dapat beroperasi, tetapi juga menghargai hak-hak kerja. Saya menyarankan agar kedua belah pihak memberikan waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Kami akan mencoba untuk membuat rencana tindak lanjut yang lebih rinci. Jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak ada tindak lanjut yang memadai, maka langkah mogok kerja bisa menjadi opsi. Tetapi saya harap itu bisa dihindari dengan penyelesaian yang baik. Kita semua perlu bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Apakah ada solusi yang bisa disepakati bersama agar kita bisa menghindari konflik lebih lanjut dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan? Terima kasih Ibu Lucy, saya paham bahwa ini adalah permasalahan yang cukup rumit dan setiap pihak memiliki kepentingan yang perlu dihormati. Saya menyarankan beberapa poin sebagai solusi. Berikut nomor 1, insentif. Perusahaan memberikan insentif kepada Rama atas pencapaian kinerja yang telah terbukti selama 3 bulan terakhir sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya. Yang kedua, THR. Tunjangan hari raya diberikan sesuai dengan masa kerja dan ketentuan yang tercantum dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 yang mewajibkan perusahaan memberikan THR kepada pekerja tetap paling lambat 7 hari sebelum raya keagamaan. 3. Cuti tahunan. Hak cuti tahunan yang belum diberikan kepada saudara Rama selama masa kerjanya juga perlu diberikan dan dicatat sebagai administratif agar tidak kebingungannya di masa depan. Ini merupakan hak pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Saya menyetujui usulan mediator tersebut. Saya terhadap perusahaan dapat segera menindaklanjuti hal ini dalam waktu yang wajar. Kami tidak ingin memperburui keadaan dengan mengambil langkah-langkah yang lebih drastis. Kami hanya ingin hak-hak kami dihargai dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya berharap perusahaan juga mengerti bahwa ini adalah langkah untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak. Baik Pak Rama, kami mengerti dan kami sangat menghargai sikap konstruktif yang ditunjukkan. Kami akan mempertimbangkan kembali dengan matang usulan yang Anda berikan dan berkomitmen untuk memberikan keputusan dalam waktu dekat ini. Kami juga berharap bahwa setelah keputusan ini diambil, kami tidak ingin ada lagi ketegangan yang muncul antara pekerja dan perusahaan. Namun, kami juga ingin mengingatkan bahwa keputusan-keputusan ini perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan,
oleh perusahaan yang masih harus diperbaiki. Kami harap rekan-rekan pekerja dapat memahami hal tersebut. Begitu Pak Rama. Kami tentu saja siap untuk memberikan ruang bagi perusahaan untuk membenah. Kami hanya ingin memastikan bahwa hal ini tidak dibiarkan menggantung, karena sudah cukup lama kami menunggu tanpa kepastian. Jika ada waktu yang tepat dan keputusan yang jelas, kami siap untuk menunggu. Namun dengan kejelasan dan komunikasi yang lebih baik dari pihak perusahaan. Baik saudara-saudara sekalian, kami akan memastikan bahwa keputusan akhir akan diumumkan dalam waktu 1 minggu. Kami berharap bisa memenuhi semua tuntutan yang telah disepakati sejauh mungkin sesuai dengan kondisi keuangan dari perusahaan kita. Namun, kami juga memohon agar rekan-rekan pekerja memahami bahwa perubahan ini memerlukan waktu dan kesabaran. Baik, saya mendengar komitmen dari pihak perusahaan. Saya harap kita tetap bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik. Namun saya ingin menekankan bahwa jika dalam waktu yang telah disiapkan tidak disepakati, tidak ada tindak lanjut yang memadai, pekerja berhak menempuh jalur hukum berikut sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang memungkinkan mereka untuk mengajukan mogok kerja. Kami tentu berharap itu tidak terjadi, Bu Retno. Kami akan berusaha keras untuk menghindari situasi tersebut. Kami harap semua pihak dapat memahami tantangan yang kami hadapi dan bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam diskusi ini. Saya menghargai sikap terbuka dan konstruktif dari kedua belah pihak. Pada dasarnya, kita semua ingin menghindari konfrontasi lebih lanjut dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Seperti yang dibahas, perusahaan akan memberikan keputusan terkait insentif, THR, dan hak cuti tahunan dalam waktu seminggu ke depan. Saya mengharapkan ada tindak lanjut yang nyata dalam waktu tersebut. Namun saya juga ingin mengingatkan bahwa meskipun kami berharap tidak ada langkah yang lebih drastis daripada mogok kerja, hak pekerja untuk melakukan itu tetap sah dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan agar segera mengambil langkah yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya kepada karyawan. Saya harap ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menghargai hak-hak dasar pekerja agar situasi ini tidak berlarut-larut. Saya akan terus memantau perkembangan ini dan siap untuk kembali memfasilitasi jika diperlukan. Mari kita jaga komunikasi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan semoga dalam waktu dekat ini kita bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, kerjasamanya. Saya berharap pertemuan ini memberikan kita ke arah yang jelas. Semoga kita bisa segera kembali ke jalur yang lebih produktif dan harmonis.